Kalau yang kemarin kasusnya si Dante itu, itu sebenarnya masih bisa ketolong nggak sih kalau kronologisnya seperti itu? Kalau kronologisnya seperti itu 100% masih bisa ketolong. Masih bisa ketolong ya? Masih bisa ketolong. Jadi bayangkan ketika dia di mulutnya itu udah keluar cairan yang muntah plus darah gitu ya. Saya harus niup itu. Kalau kalian lagi olahraga sama guru-guru kan, legenda kolam renang manapun, di kota manapun, ada yang pernah tenggelam nih di sini. Kisah dunia lain. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Sekau terus tangisi kepergianku, air mata takkan membawaku untuk kembali. Asik suaranya. Mantap. Aku naruh perdana nyanyi di depan kamera. biar keren. Aku taruh gitarku sebentar. Semoga yang dengerin nggak, aduh. Oh, sudah pasti syok. Sudah pasti syok itu yang dengerin. Syok. Aduh. Oke, aku sapa teman-teman kita dulu. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Nah, kemarin ada berita yang sampai hari ini sih masih cukup viral banget, yaitu tentang seorang anak kecil dari kerabat dari salah seorang selebriti kita ya, yang meninggal di kolam renang. Meninggal tenggelam. Ya, saya sendiri mengucapkan turut berduka cita lah atas tragedi itu. Kali ini aku bawakan kalian orang yang sangat kompeten banget di dunia renang ya. Yes. Kita kenalan dulu, Mas. Oke. Siap. Dengan Mas Kurniawan. Betul, dengan Mas siapa ini, Mas? Siapa? Ayo siapa? Aku Brian, Mas. Iya. Ini kali pertemu juga ini, luar biasa. Ini serba pertama kali. Nah, Mas Kurniawan ini adalah salah seorang pelatih renang di Kursus Renang Indonesia. Kursus Renang Indonesia? Betul. Ngelatih orang dari usia apa aja, Mas? Dari usia 2 bulan sampai 70 tahun. Tapi bisa ya anak kecil? Oh bisa, tergantung goalsnya seperti apa ya. Ya yang jelas harus disesuaikan, nggak mungkin anak 2 bulan disuruh bisa berenang kayak orang 5 tahun, anak 5 tahun ya. Jadi memang ada goalsnya masing-masing di setiap fase. Tapi yang paling populer buat orang-orang awam yang nggak tahu dunia renang itu kan gaya dada kan? Betul. Gimana coba Mas gaya dada? Gaya dada, gaya dada tuh macam-macam ya. Ada gaya dada prestasi, ada rekreasi. Kalau prestasi kecenderungannya dia bukaannya tipis, pendek. Okay. Tapi kalau rekreasi dia lebih lebar. Karena yang dikejar adalah endurance. Jadi minimalisi tenaga. Kalau aku biasa. Apa? Plung dada. Dada. Gitu. Itu gaya dada. Gaya dada, oke. Jadi bermacam-macam kalau menurut Mas Kurniawan sendiri ya? Yes. Tahu kan kemarin berita itu habis ngobrol di sebelah kok. Oh iya, iya kan? Jelas lah itu jadi bahasan utama kita di dunia renang ya. Betul. Jadi memang hal-hal seperti itu yang jangan sampai terjadi lagi lah. Jangan sampai terjadi lagi ya, seperti itu. Itu gimana sih orang, apalagi anak kecil ya, Mas Kurniawan, tentang prosesi tenggelam sendiri ini, tenggelam sampai kehabisan nafas dan akhirnya kehilangan nyawa. Ini seperti apa, Mas Kurniawan? Berapa lama atau prosesnya gimana? Oke, kalau berapa lama itu orang bisa tenggelam itu tergantung sama kondisi nafasnya terakhirnya dia ya. Jadi kalau faktor nafasnya dia memang sudah habis 30%, kemungkinan dia bisa tenggelam. Waktu ketenggelamannya itu dikatakan masih bernyawa atau tidak itu sekitar 5 sampai 10 menit. Iya. 5 sampai 10 menit. Nah, semakin jangka waktu habis dia sebelum tenggelam tidak ada udara, maka waktunya akan semakin sempit. Semakin sempit. Betul. Jadi itu yang terjadi ya.
Kalau yang kemarin kasusnya si Dante itu sebenarnya masih bisa ketolong nggak sih kalau kronologisnya seperti itu? Kalau kronologisnya seperti itu 100% masih bisa ketolong. Masih bisa ketolong ya? Masih bisa ketolong. Betul, karena kan beliau itu bukan yang murni tenggelam masuk ke dasar air ya, yang sudah 3 sampai 5 menit atau 10 menit di dasar air. Beliau tuh masih bisa naik ke atas kolam, terus masih sadar. Jadi kemungkinan kalau pertolongannya tepat dan cepat, maka 100% jangan 100% ya, 90% masih bisa diselamatkan. Nah, itu yang harusnya bisa dilakukan sih di kolam renang. Telat ya berarti yang kemarin itu. Apa sengaja? Kalau menurut teknisnya renang nih, menurut teknisnya renang itu benar-benar telat atau memang disengaja ditelat-telatin? Mungkin saya nggak tahu ya. Kemungkinan sih telat atau dia tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Nah, kasih tahu teman-teman kita dulu. Caranya nolong orang kalau ditenggelamin nih. Oke. Ditengelamin atau tenggelam sendiri lah, ibaratnya seperti itu ya. Oke. Gimana cara pertolongannya? Oke, yang jelas di posisinya masih di dalam air atau sudah di atas? Kalau di air kayaknya orang nggak ngeh deh kayaknya, tinggal ngambang doang. Oke, yang jelas ketika dia sudah ada di atas air, tindakan yang perlu kita lakukan adalah melakukan CPR ya, cardiopulmonary resuscitation atau bahasa Indonesianya itu CPR. Bahasa Indonesianya itu RJP, resusitasi jantung paru. Jadi tindakan yang dilakukan adalah dengan memijit jantung selama 30 kali repetisi, kemudian dikombinasi dengan nafas, boleh dipakai, boleh tidak. Jadi 30 kali repetisi, terus kemudian terus berulang-ulang sampai kapan harus berhenti CPR? Yang pertama, sampai bantuan datang. Bantuan datang. Jadi ada second opinion, ada ahli yang lebih datang, ada dokter atau ada paramedis. Yang kedua, pasiennya sadar, bisa berhenti. Yang ketiga, ini yang sangat tidak diharapkan kalau penolongnya kecapean. Jadi kalau udah kecapean, ya sudah berhenti menolongnya. Berhenti nolongnya daripada dua-duanya korban jantungnya. Iya. Soalnya saya pernah melakukan itu waktu di salah satu kolam di Jakarta dan memang saya kecapean ya. Waktu itu prosedurnya masih ada tiup nafas 2 kali. Jadi bayangkan ketika dia di mulutnya itu udah keluar cairan yang muntah plus darah gitu ya. Saya harus niup itu. Kayak akhirnya yang bikin saya lemas karena bau anyirnya itu bikin saya pusing. Saya tolong beberapa kali siklus pertolongan, CPR, terus ya saya menyerah. Karena memang udah capek juga lah. Betul, udah capek juga dan saya juga udah pusing nih mulai. Akhirnya ya sudah. Iya, namanya nafas kita. Tapi itu tadi kenapa Mas Kurniawan? Kok sampai orangnya sampai ngeluarin cairan yang campur darah itu? Jadi itu kan waktu itu saya temukan itu korban karena dia waktu itu lagi latihan free dive. Free dive. Dia latihan free dive sendirian, tidak ada teman. Padahal SOP-nya adalah free dive tidak boleh dilakukan sendiri. Dia harus ada badinya ya, harus ada temannya. Dia latihan sendiri di kolam itu. Nah, kita sebagai perenang biasa, kita ngeliatnya dia lagi latihan aja. Tapi udah dasar kolam. Di dasar terus ya? Nah, di dasar terus nggak naik-naik. Nah, kita baru nge setelah 10 menit. Kok nggak muncul juga di permukaan? Ternyata ya dia mengalami, kita bilangnya blackout ya. Ada saluran pembuluh darah yang pecah. Nah, akhirnya ya pas diangkat sudah ada darah-darah yang keluar dari pembuluh darahnya emang pecah ya kalau kayak gitu? Betul, jadi ya sudah. Berarti Mas Kurniawan sering banget ya, kejadian-kejadian di kolam renang? Cukup sering menemukan ya, betul. Jadi memang angka kecelakaan di kolam renang cukup tinggi ya. Jadi memang ya walaupun nggak semuanya berakhir tidak menyenangkan, tapi cukup tinggi ya. Tapi yang paling tinggi justru bukan di dasar kolamnya, Mas. Justru kebanyakan jatuh kepleset. Nah, itu relate banget. Pas waktu SMP saya lebih sering kepala yang jadi korban. Pleset kan. Pantas sekarang jadi seperantun. Itu dunianya berbeda ya. Beda. Gara-gara kebanyakan kolam renang kebentur itu. Tapi ini sendiri, Mas Kurniawan kan pernah denger tuh pastinya. Kalau orang yang, ini banyak lah di film-film horor, orang yang meninggalnya karena tenggelam. Ini salah satu meninggal yang suwe banget lah ibaratnya. Iya. Entah itu yang ada di sungai hanyut, terus habis itu di kolam renang segala macem. Nah,
berapa kali insiden yang sampai nyawa hilang beneran, sampai meninggoy beneran? Saya sudah menemukan 2 kali, Dua kali. secara langsung Ih, di depan mata itu ya. Itu dan yang saya temukan itu dewasa. Orang dewasa malahan. Dewasa malahan. Berarti malah bukan anak kecil ya? Yang saya temukan bukan anak kecil langsung. Oke, ada anak kecil tapi nggak sampai meninggal. Sudah sempat tertolong. Nah, kalau ininya sendiri, ya namanya meninggal kehabisan nafas itu sumpah nggak enak lah. Aku bisa bayangin lah ya pasti. Kita aja gelagapan kan. Betul, kalau sesak nafas ya. Tapi berarti di kursus renang Indonesia, Iya. ini udah menjelajahi mungkin puluhan, mungkin ratusan kolam renang lah ya yang ada di Indonesia. Kalau ratusan belum sampai Belum ya. sampai ya. Iya. Waterpool Kita baru puluhan ya. Kalau puluhan oke. puluhan. Kalau ratusan kita belum sampai karena memang cakupan wilayah kita masih Jabodetabek dan beberapa kota ya. Jadi belum seluruh Indonesia. Karena kita sekarang juga lagi mengembangkan itu dan ya semoga itu doanya tercapai, amin. Amin ya. Amin. Aku doain Mas biar Amin. makin wide. Soalnya beberapa kali aku syuting ke kolam renang. Yes. Tapi kolam renangnya udah tutup, padahal gede-gede tuh. Oh iya. Ya, satu ada di daerah Depok, gede banget. Oh kayak itu waterpool. ya Depok. Iya, Ya, depannya sebelum lapangan. Cibinong ya. Ya, betul. Ke arah Cibinong ya. Itu kan bagus tuh sebenarnya Iya, kolam iya, renangnya. iya. Tapi tutup. Ada lagi beberapa, ya adalah daerah Jakarta sini tutup lagi. Moga-moga makin banyak orang yang olahraga renang itu soalnya Yes, sehat kan ya. betul. Olahraga yang paling direkomendasikan renang. Renang ya malahan. Betul. Tapi pernah ngalamin ini nggak? Kejadian-kejadian aneh nggak di kolam renang? Wah, kalau kejadian aneh tuh banyak banget, Mas. Banyak ya. Ini pertama kali saya cerita. Saya belum pernah cerita sama pelatih-pelatih renang yang lain. Bagus. Kali pertama, Mas. Eksklusif. Kalau yang saya ceritain biasanya yang bagus-bagus ya. Nah, kali ini biar teman-teman juga nggak terlalu horor sama tempat itu ya. Betul. Oke, jadi memang saya pernah menemukan beberapa kolam renang yang saya dapati. Tadi saya pernah di awal saya bilang, ketika kita masuk ramai. Oke, kolamnya ramai, tapi rasanya tuh kayak sunyi, kayak kita kok rasanya kayak senyap ya. Iya, Kita iya. kayak sendirian. Akhirnya ini gimana sih kok jadi nggak nyaman ya? Iya. Akhirnya saya muter-muter di kolam renang. Nih saya pertimbangkan nih kira-kira cocok nggak ya buat latihan segala macam. Sampai akhirnya kali itu kan memang saya sudah janjian sama kliennya buat latihan di kolam itu ya. Oke, ketika saya rasakan rasanya ini nggak cukup nyaman buat kita latihan ya. Karena memang dari setiap kolam renang tempat yang paling tidak mengenakan itu kamar mandi. Kamar Mas. mandi ya, kamar bilasnya Kamar itu ya. bilasnya ya. Kamar bilasnya tempat yang paling tidak nyaman buat aktivitas lah ya. Iya. Akhirnya pertemuan pertama saya ajak ke sana dengan situasi yang nggak nyaman begitu. Akhirnya pertemuan kedua saya pindahin di kolam renang yang lebih nyaman. Lebih nyaman. Nah itu kalau ramai tapi kelihatan sepi. Kelihatannya sepi. Tapi ada kolam renangnya kelihatan sepi. Tapi saya ngeliatnya ini kok kayak ada yang Ikut-ikut ke ikut-ikutan situ. berenang ya. Anjir, Jadi kalau saya berenang di dasar air itu di dalam air gitu, rasanya kok ada yang kalau kita lakukan stroke gitu, kok ada yang ngikutin stroke. Oh iya. Iya. Nah itu lucunya begitu. Saya sampai berhenti lagi tuh betul nggak? Iya. Nah jadinya ya ini kok jadi kayak ada yang berenang ya, perasaan saya ini kok jadi rame sih, kayak jadi sudahlah, akhirnya cuek akhirnya ya sudah saya kula nuwun lah. Iya. Permisi ke situ lah ya. Permisi. Nih saya cuma berenangnya sebentar aja, cuma mau karena waktu itu saya juga udah selesai latihan ya. Waktu itu kan bawa klien udah selesai, nah terus saya sendirian berenang sendiri, terus saya bilang, sudah, nih saya pamit sebentar, saya sebelum maghrib saya mau selesai mau pulang. Itu sering terjadi di beberapa kolam kayak begitu, dan ya Memang vibes-nya beda ya kalau udah. vibes-nya beda ya, walaupun nggak ngelihat secara langsung, tapi ya kayak tadi ya merinding segala macam, terus rasanya tuh hawanya juga beda karena tiba-tiba sesak gitu gimana? Ya. Relate aku kalau kayak gitu. Gitu ya? Tahu-tahu apa ini? Kayak nggak beres ini Kayak udah. beres, wadah, ini kayaknya kita mesti ganti kolam renang. Iya. Itu ada. Tapi kalau ini mitos-mitos banyak ya yang beredar anak SMP, anak SMA dulu, kalian pasti relate. Kalau kalian lagi olahraga sama guru-guru kan, legenda kolam renang manapun di kota manapun ada yang pernah tenggelam nih di sini, ditarik dari bawah gitu. Pernah nggak ada klien atau mungkin Mas Kurniawan atau teman sendiri yang ngerasa ditarik, atau mungkin ada penjelasan ilmiahnya?
Penjelasan ilmiah. Oh. Oke, sebenarnya ini kan kondisi di mana kalau penjelasan ilmiah ini kondisi di mana ketika seseorang ini kan kalau dia ketarik itu biasanya di kolam dalam ya, nggak mungkin ketarik di kolam dangkal. Nah, kalau penjelasan ilmiahnya sih sebenarnya itu fase di mana kita sebenarnya belum ready di kolam dalam itu. Oke. Jadi ketika kita merasa panik, otot itu berubah fasenya, masanya. Oh, gitu ya. Jadi berat yang tadinya kayak kita kayak kesurupan ya, kesurupan yang biasanya lemes-lemes, gelemek, tiba-tiba kesurupan jadi super power. Aing maung. Sas ya. Iya, bener. Itunya. Nah, jadi pas ketika kita masuk kolam dalam, secara psikologi kita belum siap, dan secara biologinya kita belum paham kita ini buoyansinya apa, daya apung kita apa. Daya apungnya. Kan daya apung akan mengaruhi posisi kita ada di mana. Nah, ketika dia masuk ke kolam dalam dan dia ngerasaan belum siap, maka kemungkinan rasa-rasa itu akan timbul. Apalagi kalau dia tidak mendapatkan nafas dengan baik. Makin panik ya. Itu mungkin definisinya kecilnya ya. Nah, kalau kejadian-kejadian seperti itu sih sebenarnya sejauh ini karena kita memang tadi ya kita sudah antisipasi kalau tempat-tempat yang kita anggap nggak oke, kita kan memang pelatihan kita kan private kebanyakan. Jadi jarak saya sama klien tuh cuma semeter. Tapi biar aman. Nggak biar aman, tapi nggak ada sentuhan, Mas. Oh, memang nggak boleh? Di kita memang meminimalisasi sentuhan. Jadi yang boleh sentuh cuma kalau dia muhrim misalkan, atau dia anak-anak yang memang perlu atensi buat dipegang. Tapi kalau yang dewasa kita memang nggak ada sentuhan metode kita. Nah, terus akhirnya ya kejadian yang itu tuh hampir kalau di kita ya hampir nihil karena memang di awal kita sudah mengantisipasi kalau yang nggak enak kita nggak akan ke situ. Betul, itu yang pertama. Yang kedua kalaupun ya terpaksa banget ya paling kita body gitu ya, nemenin berenangnya bener-bener dekat. Jadi kejadian kalau dua kadang kalian ada yang ngerasa tapi kita abai. Enggak biasa aja normal biasa ini aja, normal nanti nunggu jam selesai udah besok kita pindah kolam aja ya tanpa harus menakut-nakuti klien. Iya padahal kitanya juga yang was-was was-was juga ya karena tadi ya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah kolam renang ya bahasa medisnya memang histeria ya misalkan histeria. Nah tapi ya kalau itu histeria terjadi di tengah kolam renang itu juga repot juga. Itu lebih membahayakan daripada orang tenggelam. Karena kalau orang histeria atau histeria kalau di tengah kolam dia akan membawa yang lain-lain buat tenggelam. Iya, betul. Itu yang beresiko sekali. Kayak kejadian kemarin itu waduh ininya nggak bener itu. Kok bisa anak bocil digituin? Kan kasihan. Aku soalnya pernah ya. Aku pernah ngalamin itu, makanya aku tadi tanya ilmiah lah sama Mas Kurniawan. Biasalah namanya anak kecil bandel kan. Anak SMP namanya anak SMP. Kan berenang biasanya di atas nih di permukaan. Kita kan dari bawah sama lihat gini kan. Seret, rasanya beneran ada yang narik. Terus ada apaan ini? Nggak ada setan. Oh berarti perasaan doang gitu. Karena kalau ada setan yang paling sering bener itu Mas Kurniawan. Kamar ganti itu. Kamar ganti ya. Paling angker ya. Paling angker. Sampai ada pernah ceritanya nih. Ada temenku sama aku, kita renang bareng kan. Di Malang. Waktu itu nggak banyak kolam renang, cuma satu itu doang. Habis renang segala macem, kita mandi nih. Udah cowok berdua. Sebelah sana. Nggak lama teriak dia lari. Teriak. Ada apa? Gitu. Dikasih lihat. Ditapai. Iya, dikasih lihat. Katanya ada cewek. Ada cewek nongol gini. Aku bilang dari ventilasi halu lah, aku bilang kayak gitu. Ini enggak diventilasi, ini bener-bener dari kayak ada pintunya dikit gitu. Itu bener-bener gini, seret. Iya nengok. Wah anjir, itu sih ngeri sih kalau menurutku. Tapi sengeri-ngerinya kejadian seperti itu Mas Kurniawan pernah nggak ngalami sendiri yang bener-bener ekstrim? Kalau ekstrim itu sebenarnya bukan di kolam renang kalau yang ekstrim. Apa tuh? Di mana tuh? Saya ada di daerah Bogor, di kaki Gunung Salak. Oh, di mana? Di daerah Ciapus. Oh, Ciapusnya. Ciapus, daerah Ciapus. Waktu itu kan kita mengelola tempat dan ya saya melihat penampakan badannya ular, kepalanya kayak
ya kayak kuntilanak lah ya, rambutnya panjang tuh begitu ya. Tapi dia pakai mahkota. Oh iya. Betul. Dia ngelipet di atas tiang. Nah, kan kita itu bukan cuma feel ya, tapi ya sudah. Wah, benar-benar ngelihat ya itu ya. Itu benar ngelihat kalau di sana. Karena memang di situ memang terkenal tempat yang apa sih namanya? Ya, tempat keramat lah. Iya. Sering penampakan. Penampakan betul gitu, setannya kelas tinggi kali ya, jadi Situ. fisik. Wah, kalau astralnya udah padat ya. padet, kalau di Gunung Salak mah iya memang. Ya, tapi itu juga nggak lama saya juga keluar dari sana, udah saya masuk ke dunia renang sekarang. Dunia renang aja. Kalau dulu dunia apa itu? Dulu dunia outbound saya. Oh, outbound dulu. Oh, berarti masih relate lah ya. Apa namanya? Coachingnya Survival masih skill. sama tuh, betul. Survival skill semua lah Betul, ini. survival skill. Nah, Mas Kurniawan, ada Yes. satu yang aku pengen banget tanyain ini. Ini yang namanya insiden kayak kemarin almarhum Dante itu oke lah. Yes. Dia masih anak kecil, ya masih belajar renang mungkin. Yes. Apalagi ditenggelamin lah kalau aku Yeah. bilang. Ada nggak ini orang yang benar-benar jago renang? Apalagi beberapa pasukan khusus kita kan renangnya benar-benar, Survival ya. iya, benar-benar lintas selat yang apa namanya seharian banget kan. Ada nggak orang yang udah jago nih, benar-benar udah jago, tahu-tahu apes di kolam renang dan akhirnya meninggal? Itu faktor apa aja? Dan memang apakah faktor apes atau ada faktor sakit atau ada faktor apa sih sebenarnya? Betul, jadi kalau kita bicara olahraga, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk fisik ya. Iya. Mungkin di usia 20 tahun kita bisa nyebrang Selat Madura misalkan. Iya. Tapi ketika dia tidak melakukan itu secara regularly, tiba-tiba 10 tahun kemudian dia melakukan itu, maka kondisi fisiknya sudah berbeda ya. Iya. Jadi ibarat kata itu udah getas ya. Jadi kemungkinan besar dia tidak melakukan rutinitas yang sebelumnya. Atau kedua memang ini ada efek, kebanyakan itu karena efek misalnya kita tuh sering lalai sama begadang, Mas. Begadang ya? Betul. Oke. Begadang itu efek paling besar, kita nyerang kayak tadi yang nyerang tubuh kita tuh paling cepat. Jadi orang-orang yang sering begadang tingkat kesehatan fisiknya itu sangat berkurang. Wah, berarti Jadi nggak boleh begadang dong? betul. Oke, jadi memang ketika kita nggak tahu juga kondisi ketika dia sedang berenang terus tiba-tiba mengalami serangan jantung kah? Iya. Atau tiba-tiba stroke kah atau apa, itu kemungkinan besar bisa terjadi ya. Iya. Nah, tapi memang yang paling sering adalah jantung ya. Jantungnya. Bukan cuma renang, kayak banyak sepak bola juga banyak yang futsal. tiba-tiba begitu Selesai, ya. tiba-tiba. Selesai. Futsal malam-malam, badminton malam-malam. Tapi kalau renang malam-malam banyak tuh kayaknya malah. Betul, banyak ya di tren sekarang itu. Iya. Tren zaman sekarang tuh ya mereka karena takut hitam, akhirnya mereka mau berenang malam. Ya ada kurangnya, ada lebihnya ketika berenang malam. Tapi ya gitu ya, makin malam makin horor. Makin horor. pasti. Yang jelas nggak berani ke kamar mandi ya. Iya. Kalau tanpa menyebut namanya lah ya, pengalamannya Mas Kurniawan sendiri di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kolam renang mana yang malam-malam kelihatannya, ini bahaya nih? Itu dulu ada di kolam renang daerah Jakarta Timur ya, tapi dulu itu masih belum bagus. Sekarang sih sudah direhab ya. Sekarang sudah direhab, sudah bagus ya. Jadi nilai angkanya karena sudah direhab, sudah bagus, cahaya yang juga terang benderang. Ya begitu. Ada di Jakarta Timur waktu itu. Jakarta Timur. Ada yang jual jajanan lagi sekarang. Tahu deh aku kayaknya tempatnya. Iya. Itu memang benar-benar serem ya. Benar-benar seram dulu ya. Itu akhirnya saya juga nggak recommended dulu ya. Tapi sekarang sudah oke kok kalau. Oke, siap kalau gitu. Aku buat teman-teman, aku tolong minta tips sama Mas Kurniawan. Buat orang yang belajar renang, sama buat menjaga safety kita di kolam renang, tolong dari Kursus Renang Indonesia, Mas Kurniawan, kasih pesan-pesan buat teman-teman kita. Oke, saya mau ngasih saran buat teman-teman yang mau belajar berenang. Oke, hal-hal yang perlu diamati sebelum teman-teman berenang adalah pertama mempersiapkan diri sendiri ya. Oke, jangan sampai semangat mengalahkan persiapan.
banyak di kita yang semangat berenang, tapi tadi seperti saya bilang banyak malamnya begadang atau belum makan, belum sarapan, belum mempersiapkan dirinya secara maksimal. Jadi buat teman-teman yang mau belajar berenang secara aman, langkah yang paling pertama adalah cukupkan tidurnya dulu, cukupkan istirahatnya dahulu baru melakukan aktivitas yang berat. Karena renang termasuk olahraga yang berat ya. Kelihatannya memang di air, tapi ini olahraga yang memacu semuanya. Jadi kardio kita terpacu, motorik kita terpacu, semuanya terpacu. Jadi istirahat yang cukup. Jadi itu yang paling sering diabaikan sama para Istirahat ya? renang. Betul, istirahat yang cukup. Ini aku kayaknya mau ikut renang, mau belajar sama Mas Kurniawan. Perutnya udah agak mulai buncit ya. Saya juga udah mulai buncit nih, Mas. Tapi itu keras, Pak. Kalau ini enggak. Kalau ini udah mulai ini. Oke. Kapan-kapan berarti Mas Kurniawan punya cerita yang di Bogor itu ya? Oh, sunya. Kan? Nanti kapan-kapan cerita ya Mas di sini, Kapan-kapan ya. Bener ya? Kapan-kapan ya. Ya habis ini. Nanti kapan-kapan aku minta kontaknya. Kita cerita-cerita lagi. Oke? Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kurniawan. Terima kasih, Mas. Siap. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Kalian harus waspada tetap di kolam renang. Kalian harus waspada karena banyak banget kejadian-kejadian yang tidak terduga dan itu bisa saja membahayakan nyawa kalian, baik dari faktor kalian sendiri maupun faktor orang lain. Sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.